warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan saudaraku, kami dari kelompok Lestari akan menjelaskan materi mengenai teks anekdot. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Nama saya Marwan Hadizam. Nama saya Tramono Firdaus Satyansyah. Nama saya Andika. Nama saya Rika Riharika. Anekdot. Teks anekdot adalah jenis teks yang berisi cerita pendek atau kejadian lucu, menghibur atau mengkritik yang bertujuan membuat pembaca atau pendengar tertawa atau merasa terhibur. Jadi tujuan dari teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan atau makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, teks anekdot juga menjadi sarana untuk mengkritik maupun menghibur. Ciri-ciri teks anekdot: 1. Bermuatan humor. 2. Cerita pendek. 3. Karakter khas. 4. Pesan moral tersirat. 5. Kejadian tidak terduga. 6. Gaya bahasa kreatif. 7. Tujuan menghibur. 8. Ringkas. Berikut ini adalah ciri teks anekdot. Yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, yang ketiga orientasi, yang keempat krisis, yang kelima reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Berikut adalah contohnya. Kasus apa, Bre? Maling ayam tetangga. Situ kasus apaan? Korupsi dana bantuan rakyat, Bre. Beh, GG juga. Kalau emang mau bikin dosa mah nggak usah nanggung ya. Salah juga gue ya. Berapa lama penjara, Bre? Kemarin vonisnya sih 5 tahun. Bentar. Gua jadi rada heran. Lu korupsi berapa duit? Iya, sedikit sih, kayak 10 M lah. Miliar? Ya iyalah. Bentar. Gua ngitung dulu bentar. 5 kan 5 tahun. 5 ya. Ini gue yang bego apa gimana ya? Seriusan cuma 5 tahun? Lah ya bener, baru berapa hari lalu udah divonis. Lah gue 4 tahun loh. Kok kayak nggak adil nggak sih? Adil kok, adil. Adil? Lu korupsi 10 M loh. Gue cuma nyolong ayam, lagi juga nggak ayam hidup, ayam goreng, cuman 10.000 paling. Harusnya. Ini mestinya nih, mesti harus sama lah. Mestinya kan ya itu mah ya. Kalau gua maling 10.000 itu 4 tahun, harusnya lu 10 miliar bagi 10.000 kan ya 1 juta. 1 juta kali 5 tahun. Ya harusnya kan hukuman lu penjara 5 juta tahun dong. Lah, mana ada begitu, Bre? Umur gue mana sampai 5 juta tahun sih, Bre? Makanya dipersingkat hukumannya jadi 5 tahun. Enggak, ada yang salah nih. Ini kagak beres nih, coba. Pak, sini Pak. Ini gua ada yang gua nggak terima nih. Sini dulu. Gua pengen beres dulu nih. Jadi gini. Saya kan nyolong ayam 10.000, hukumannya 4 tahun. Dia korupsi 10 miliar, hukumannya 5 tahun. Emang itu adil, Pak? Adil kok, adil. Gimana sih kok bisa? Tapi tadi hitungan gua bener kan, Bre? Bre, cara ngitungnya tuh nggak gitu. Makin banyak duit yang dicuri, makin singkat hukumannya. Enggak, lucu lu. Enggak terima gua. Enggak terima gua. Kelakuannya dijaga ya. Bisa bikin nambah masa hukuman itu. Goblok. Pak, saya dipukul. Tambahin hukumannya, Pak. Mas tolong catat dulu, ini bapak ini masa hukumannya dipersingkat Karena dia berkelakuan baik. nambah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, di sini saya akan membacakan hasil bedah konten atau bedah video, bedah animasi dari Tekotok yang berjudulkan Korupsi. Nah, tokoh si ijo, si abu-abu, dan Pakpol Oren. Latar tempat penjara. Tema lamanya tahanan korupsi. Orientasi. Si Ijo baru saja masuk penjara dikarenakan mencuri makanan yaitu ayam goreng berharga 10 ribuan. Lalu ia bertemu dengan tahanan lainnya yang memiliki kasus korupsi. Kasus apa, Bre? Maling ayam tetangga. Situ kasus apaan? Korupsi dana bantuan rakyat, Bre. Beh, GG juga. Kalau emang mau bikin dosa mah nggak usah nanggung ya. Salah juga gue ya. Berapa lama penjara, Bre? Kemarin vonisnya sih 5 tahun. Bentar. Gua jadi rada heran. Lu korupsi berapa duit? Iya, sedikit sih, kayak 10 M lah. Miliar? Ya iyalah. Krisis. Pada saat si Ijo mengetahui bahwasannya si abu-abu dipenjara karena mengkorupsi uang sebesar 10 miliar, si Ijo merasa tidak terima dengan jatuhan hukuman si abu-abu yang mengkorupsi uang yang banyak, tapi si Ijo
dijatuhi hukuman selama 4 tahun dikarenakan mencuri ayam goreng seharga 10.000. Seriusan cuma 5 tahun? Lah ya bener, baru berapa hari lalu udah divonis. Lah gua 4 tahun loh. Kok kayak nggak adil nggak sih? Adil kok adil. Adil. Lu korupsi 10 M loh. Gue cuma nyolong ayam, lagi juga nggak ayam hidup, ayam goreng, cuma 10.000 paling. Reaksi. Si Ijo pun lalu memanggil Pakpol Oren dan bertanya apakah masa hukuman penjara masing-masing sudah adil. Kemudian Pakpol Oren menjawab dengan singkat bahwasannya masa hukum penjara yang dijatuhkan kepada si Abu-Abu sudah adil. Pak, sini pak. Ini gua ada yang gua nggak terima nih. Sini dulu. Gua pengen beres dulu nih. Jadi gini, ya, gini. Saya kan nyolong ayam 10.000, hukumannya 4 tahun. Dia korupsi 10 miliar, hukumannya 5 tahun. Emang itu adil, Pak? Adil kok, adil. Gimana sih kok bisa? Oda dalam animasi tersebut terdapat pesan bahwa sistem hukum di Indonesia masih sangatlah jelek. Terkadang jika orang kaya yang melakukan tindak kejahatan besar dapat diperlakukan dengan baik pada saat di penjara, ketimbang orang kurang mampu yang melakukan tindak kejahatan yang sepele. Sampai muncullah kata di mana hukum Indonesia akan semakin ke bawah semakin runcing dan semakin ke atas akan semakin tumpul. Itulah video dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.